Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Saya kembali lagi menjumpai Anda. Alhamdulillah sudah sehat ya. Diberikan rezeki oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan diberikan sakit saya harus istirahat total untuk tidak beraktivitas. Baru kemarin saya memberikan statement berkaitan dengan bagaimana merawat kemuning. Saya akan konsisten kali ini. Saya akan berbicara tentang hanya kemuning saja. Itu 70% saya akan berbicara tentang kemuning ya. Kemudian 20% saya akan berbicara tentang pandan. Dan yang 10% saya gunakan untuk berbicara tentang sosial. Seperti ini channelnya Sodik Ismail. Kenapa? Ya, mau tidak mau memang harus ada sesuatu yang berbeda untuk mencari pembanding, untuk bagaimana kita mencari ilmu yang baru. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal yang spesifik yang harus saya terapkan untuk diri saya sendiri, sekaligus saya akan konsisten dengan apa yang saya lakukan. Begitu ya. Wes, baru sakit ngomongnya jadi begitu. Jadi gini teman-teman, di depan saya ini ada kemuning yang usia ini 1 tahun ya. Kemudian ini 1 tahun 3 bulan yang di mangkok-mangkok besar begini. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Yang kita bicarakan adalah tingkat kegagalan ya. Itu yang saya alami dan Anda harus tahu. Kalau tingkat kegagalan saya yang tidak saya tunjukkan untuk Anda, berarti saya zalim dengan diri saya sendiri dan saya menzalimi Anda. Betul? Nah, apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami ini real di lapangan, dan saya temui sendiri dengan banyaknya kemuning yang saya pelihara. Yang pertama, kemuning ini jangan sampai Anda telat menyiram. Itu yang pertama. Kenapa? Karena identik kemuning berada di antara dataran yang lembab, dataran yang banyak air, sehingga kalau dia kurang air, maka tumbuhnya kurang bagus ya, untuk kesegarannya. Dan yang kedua, kemuning adalah memerlukan tanah yang agak dalam, biarpun tidak banyak. Mohon maaf, bagaimana? Apa yang harus saya sampaikan untuk Anda biar lebih jelas. Kemuning, biar potnya itu kecil, tapi kalau dia dalam, dia masih bisa tumbuh bagus. Ya, masih bisa tumbuh bagus. Kenapa? Karena cenderung mestinya dia akar tunjang yang nancep ke dalam. Nah, sementara ini kita bertentangan. Bonsai akar tunjangnya sudah hilang semua. Seperti contoh punya saya ini, akar tunjangnya sudah hilang semua. Nah, apa yang terjadi kalau potnya terlalu tipis, kemudian kita terlambat menyiram, dan di situ tanah kita tidak mudah untuk sesuai dengan karakter tanah yang ada di alam. Nah, saya kebetulan menemukan beberapa kejadian yang seperti ini. Contoh, ini mati ya. Nih ya, agak kita geser sedikit biar Anda jauh lebih paham, lebih enak ya. Nih, pot saya ini lebih tipis dibanding dengan ini, tapi ini lebih besar. Ini lebih besar, ini lebih kecil ya, tapi dia lebih dalam. Nah, sementara ini tanahnya saya terlalu banyak pasir malangnya, jadi air kropos langsung habis. Nah, yang ini campurannya pas. Di beberapa media saya dalam memberikan tutorial tentang media, silakan Anda simak ya. Tapi yang tidak boleh Anda lupakan adalah tanah humus dari bawah bambu, bawah pohon bambu. Itu tanah humus yang sangat-sangat amat sangat spesial.
itu untuk campuran pasir malang. Dan jangan lupa lagi juga nih, apa ini, kotoran kambing. Saya selalu setiap 5-6 bulan sekali, ini saya selalu begini, satu pot kecil gini saya taruh 5-6 biji kotoran kambing ya. Itu yang kedua. Jadi terjadinya mati begini ini kenapa? Karena akarnya dia terangkat. Akarnya terangkat, teman-teman. Nah, sehingga yang bawah cengkeramannya kurang. Dengan batang besar segini ini, sayang sih, ini sudah ya, tapi apa boleh buat? Semua tidak ada yang punya. Kita hanya berusaha, kita hanya merawat. Jadi ya, pada saat ini saya bongkar kemarin, apa kejadiannya? Jadi rata-rata karena yang bawah cengkeramannya kurang. Kemudian kita terlambat pada saat penyiraman. Kemudian ada juga yang karena airnya terlalu cepat mengalirnya, sehingga dia tidak sempat menyimpan untuk beberapa saat karena terlalu banyak pasir malang. Itu kesalahan-kesalahan saya yang harus saya sampaikan untuk Anda. Dan ini kalau akar tidak mungkin diragukan karena ini sudah mati, teman-teman. Ini buat sejarah saja ya. Buat sejarah, kita akan bongkar ini ya. Saya akan bongkar biar tahu Anda bagaimana kalau ini kita bongkar, kejadiannya seperti apa, kasusnya seperti apa sebetulnya kasusnya ini. Nah, ini terlalu pendek, jadi gampang sekali. Nah, akar sudah keluar ke bawah ya, teman-teman ya. Coba nih, akar sudah rata ini. Cuman pot saya terlalu tipis. Kalau untuk lomba, kalau untuk pameran, it's okay, nggak masalah ya. Ternyata ini salah satu rahasia para pembonsai adalah mereka sebelum pameran, pada saat ada di rumah, ada di kebun, ada di mana saja tempatnya bonsai, ternyata mereka semua ground untuk mempertahankan itu. Nah, akar yang begini banyak nih teman-teman ya, dia tidak mampu nyipot karena terlalu tipis ya. Dia nggak mampu menampung. Ini mestinya harus segera pruning akar ini. Nah, maka pertumbuhan akar baru akan terjadi dan percabangan juga akan semakin banyak. Cuman pada saat kita melupakan itu, maka terjadi seperti ini yang saya punya ini ya. Tidak ada maksud dan tujuan untuk ada hal yang saya sembunyikan, tidak ada. Jadi saya sampaikan untuk Anda, ini real adanya. Jadi pada saat Anda di kebun, di rumah Anda, bikin pot ya, jangan terlalu besar, tapi yang penting kemuning Anda tidak berada di pot yang tipis. Pada saat mau tampil di pameran, baru kita siapkan media yang oke, yang jos, yang spesial, kita ganti dengan pot yang tipis, kita gunakan. Setelah kita pameran, kita kembalikan lagi di pot yang lebih gede untuk kita ground kembali ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, kali ini ada yang saya lakukan. Ini perbandingannya, saya terlambat ngawati karena ada pertanyaan di konten sebelumnya, Bang, itu kalau masih kecil dikawati apa nggak mati? Waduh, saya sampai sekarang alhamdulillah kemuning itu begitu batangnya sudah putih, dikawat kayak apa, mau dipelintir sampai 1-2 kali putaran dia masih mau ya. Jadi
seperti ini nih, ini dia akan memanjang terus, panjang. Nah, ini contoh juga nih. Apa sih? Nih. Saya tanpa ngawati sama sekali. Tapi saya potong terus. Nih. Daunnya kecil, padahal ini jenar, teman-teman. Ini jenar, tapi saya potong terus tanpa saya kawat. Ya sudah, lempeng-lempeng saja begini. Ya. Ini tanpa saya kawat sama sekali. Jadi saya biarkan dia tumbuh, maka ya sudah lurus begini. Cuman ketinggian 5 cm ini dia sudah bercabang, dia sudah berranting. Ya. Beda lagi dengan yang ini. Ya kan? Kalau ini Anda menginginkan yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya. Coba saya dekatkan. Nah, Anda menginginkan yang mana? Menginginkan yang ini apa menginginkan yang ini? Ya. Atau menginginkan yang ini? Ini kita kawati, ini kita kawati. Jadi semuanya memang ada plus dan minusnya. Ini besar dia, masih bisa kita kawati. Ini baru segede jari telunjuk sih ya. Sama juga, ini karena saudaranya, ini sama-sama jenar. Kalau ini sudah terkawati sejak kecil, bentuknya sudah seperti ini, teman-teman, ya. Ini belum terkawati. Ini juga belum terkawati. Ya. Maka kita harus segera ngawati. Dan pengawatan itu, ini contoh nih. Nah, ini yang Jepang. Ini jenar. Ini jenar loh. Ya. Ini jenar, teman-teman. Bisa sekecil ini daunnya. Karena kita pruning terus. Ya. Ini tingginya seberapa, Bang? Tingginya segini, Mas Bro. Kurang lebih ya 4-5 cm nggak ada ini ya. Kecil banget. Ini tingginya sudah ya kurang lebih 10 lah ya. Ini yang kita hajar terus. Oke lah. Jadi pembahasan hari ini, apa yang menjadi rahasia saya sudah saya sampaikan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda menjadi evaluasi untuk melanjutkan perjuangan menanam kemuning-kemuning Anda. Ya. Jadi saya minta maaf kalau mungkin hal ini baru saya sampaikan untuk Anda, tapi tidak ada salahnya dengan kesalahan-kesalahan saya, maka Anda tidak perlu terjadi kesalahan. Cukup saya saja yang membuat kesalahan tentang kemuning. Dan kalau Anda menyimak kemuning, jangan di channel yang lain. Channelnya Shodiq Ismail ini akan berbicara banyak tentang kemuning dengan semua tingkat kesulitan dan kemudahan sekaligus bagaimana tantangan-tantangan kemuning. Kenapa? Karena saya mulai embrio biji sampai dengan perkembangan dari hari ke hari, saya akan tunjukkan untuk Anda. Oke, dari kediaman Shodiq Ismail bersama keluarga minta maaf. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.